Salam Rahayu, sahabat Sang Duta Kehidupan. Selamat bergabung di channel Sang Duta Kehidupan. Ini adalah konten pertama yang kami buat. Semoga nanti bisa memberikan manfaat yang positif buat sahabat Sang Duta Kehidupan semuanya. Semoga sahabat Sang Duta Kehidupan senantiasa mendapatkan anugerah dari semesta alam, anugerah sehat, panjang umur, keberlimpahan, milik rezeki, dan senantiasa dituntun ke jalan yang terang, rahayu. Sahabat Sang Duta Kehidupan, sebelum saya membahas lebih lanjut topik hari ini, mohon berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan pada akhirnya memberikan sumbangsih yang positif kepada masyarakat Nusantara. Sahabat Sang Duta Kehidupan, hari ini saya ingin mengupas tentang Satria Piningit, Cah Angon, dan Sang Ratu Adil. Banyak yang menyampaikan bahwa Nusantara ini akan menjadi negara yang adil makmur, gemah ripah lojinawe, apabila sudah muncul sosok Satria Piningit, Cah Angon, dan Ratu Adil. Apakah benar demikian? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah Satria Piningit. Satria adalah orang yang memiliki watak ksatria atau sifat-sifat positif dalam diri seseorang, ya, gitu. Sedangkan piningit artinya disembunyikan, ya. Dulu kita sering mendengar istilah piningit terhadap seorang calon pengantin perempuan, gitu ya. Jadi sebelum sampai akad nikah, maka calon pengantin perempuan ini disembunyikan, ya, tidak boleh ditemui oleh calon pengantin laki-laki atau pria. Tujuannya adalah agar keduanya benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan lahir batinnya agar nanti benar-benar siap untuk menjadi seorang suami istri, ya. Jadi itu gambaran bahwa dipingit artinya masih disembunyikan, disimpan lah gitu. Nah, kembali ke terkait Satria Piningit. Justru di sini saya maknai bahwa orang yang sifat-sifat kesatrianya masih tersembunyi, masih tertutup oleh kegelapan batin. Nah, mungkin kita semua, ya, masih banyak yang masuk kategori sebagai Satria Piningit. Saya pribadi kadang entah secara sengaja maupun tidak sengaja melukai hati sahabat-sahabat saya, mengecewakan sahabat-sahabat saya. Maka di sini saya masih kategori sebagai Satria Piningit karena saya belum bisa senantiasa bersikap positif, karena saya belum bisa senantiasa mementingkan kepentingan orang lain, kadang masih egois, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah siklus yang harus kita lewati, bahwa kita masih mengalami kegelapan batin. Kita belum bisa mengembangkan sifat-sifat positif di dalam diri kita. Kita belum bisa menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Maka itulah yang menyebabkan kita menjadi seorang Satria Piningit. Sifat-sifat positif kita masih tertutup, ya, masih tersembunyi. Nah,
untuk menjadi seorang kesatria sesungguhnya, maka tahapan berikutnya kita harus menjadi cah angon, supaya nanti kita bisa menjadi seorang kesatria. Nah, dalam proses menjadi cah angon ini seperti apa, ya kan? Mari kita kupas lebih lanjut. Yang kedua adalah cah angon. Cah artinya bocah, atau dalam bahasa Sunda itu budak gitu ya. Angon artinya menggembala. Jadi cah angon artinya anak penggembala. Nah, apakah yang digembalakan itu hewan ternak seperti kambing, kerbau, atau sapi? Tentu saja bukan seperti itu, karena cah angon ini mengandung makna yang tersirat ya, artinya sebuah ungkapan saja. Kalau kita tahu bahwa anak penggembala adalah menjaga ternaknya, jangan sampai dia makan sembarangan ya. Misalnya makan tanaman-tanaman petani ya. Diangon, digembala agar mereka ternak-ternak ini bisa makan tanaman yang bukan ditanam oleh petani, maka dijagain ya. Ya, demikian juga dengan cah angon. Yang ingin saya maksudkan adalah kita mengangon batin kita. Jangan sampai batin kita ini bergerak liar yang pada akhirnya menabrak paugeran, menabrak tatanan kehidupan. Nah, dengan semakin banyaknya orang yang menjadi cah angon, ya, semakin banyaknya orang yang mampu menjaga batinnya agar tidak liar ya, selalu diwaspadai gerak-gerik pikirannya, maka ini akan mengondisikan manusia seutuhnya. Manusia yang lahirnya baik dan batinnya juga sangat baik, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan manusia seutuhnya, manusia yang lahir batinnya senantiasa harmoni. Kembali ke cah angon, tentu ini adalah sebuah proses perjalanan hidup agar kelak kita menjadi seorang kesatria. Tentu selama kita menggembala batin kita, selama kita mengangon batin kita, itu akan berproses yang sangat lama dan panjang ya. Tidak mungkin selesai dalam waktu yang singkat, hitungan hari, bulan, tahun ya. Memerlukan bertahun-tahun ya. Bahkan sepanjang hidup kita, sampai kita menemui ajal kita harus tetap menjadi cah angon. Kita harus senantiasa menggembala batin kita, mengangon batin kita agar senantiasa baik gitu ya. Nah, sahabat Sanduta kehidupan semuanya, setelah kita menjalani sebagai cah angon, kelak kita akan menjadi satria yang sejati. Nah, untuk menjadi seorang kesatria tentu harus memiliki senjata. Maka dalam proses sebagai cah angon ini nanti kita akan mendapatkan senjata, yaitu berupa trisula. Apakah trisula itu? Yaitu senjata berbentuk tombak yang bermata 3 ya, gagangnya tunggal. Tentu yang ini juga sebagai sebuah simbol, bukan wujud fisik masing-masing. Nanti diantara kita akan
mendapatkan senjata Trisula itu kan. Tapi kalau bisa mendapatkan secara fisik ya ada baiknya juga, supaya kita selalu eling dengan simbol yang akan saya uraikan berikut ini. Jadi tombak bermata 3 ini adalah simbol daripada pikiran, ucapan, dan tindakan kita, ya, yang diperkuat atau disatukan dengan satu gagang kuat gitu. Artinya apa? Yaitu kita harus bisa mengharmonisasi, menyelaraskan antara pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Kalau kita berpikir hal yang positif, maka ucapan-ucapan kita juga akan positif. Dan itu juga akan berpengaruh kepada tindakan kita. Karena tindakan kita pun juga akan positif. Jadi seorang kesatria dengan memegang senjata Trisula ini, dengan menyimpan senjata Trisula ini di dalam batinnya, diharapkan senantiasa leres, lurus, dan laras antara pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Nah, setelah kita semua bisa menjalani ini dengan baik, maka kita akan menjadi Ratu Adil. Apa itu Ratu Adil? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ratu Adil. Apa dan siapa Ratu Adil itu? Mari kita kupas bersama-sama. Sahabat Sang Duta Kebaikan yang saya hormati, Ratu artinya pemimpin, ya, orang yang bisa memimpin. Adil artinya ya bersikap adil, ya, artinya orang yang bisa memimpin dengan adil. Ratu Adil adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka itu saya gambarkan dengan sosok seorang raja yang memegang sebuah pedang, ya. Artinya adalah Ratu Adil adalah orang yang sudah bisa memangkas atau membinasakan sifat-sifat egois yang ada dalam dirinya, sifat-sifat negatif yang ada dalam dirinya. Nah, kalau orang yang sudah bisa memangkas sifat-sifat negatif dalam dirinya, tentu dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan suku bangsanya sendiri, tetapi dia mengabdikan seluruh jiwa raganya adalah untuk hidup dan kehidupan, untuk masyarakat luas. Seseorang yang telah mampu membinasakan sifat-sifat negatif dalam dirinya, maka tidak mungkin dia memimpin dengan zalim. Tidak mungkin dia mengambil yang bukan haknya. Tidak mungkin dia bersikap tidak adil terhadap sesama. Karena sosok ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tentu Ratu Adil ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Harus kita izinkan untuk bersemayam dalam diri kita. Kalau kita menunggu satu orang sosok yang kelak akan memimpin bangsa ini, sedangkan kita semua belum bisa menjadi ratu atau raja kepada diri kita sendiri, ya tentu saja seorang raja atau presiden yang hebat sekalipun akan mengalami kesulitan apabila memimpin masyarakat yang belum siap lahir batinnya, apabila masyarakatnya masih kacau batinnya. Nah, untuk mengondisikan
bangsa dan negara kita menjadi negara yang adil, makmur, gemah, ripah, loh jinyawe, maka kita semua harus menjadi ratu adil. Kita semua harus menyelesaikan diri kita sendiri, selesai dengan urusan diri kita sendiri. Semakin banyak orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu akan mengondisikan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa kita. Jadi kita harus mengondisikan itu semua ya sahabatku semua. Bukan menunggu sosok atau tokoh yang akan memimpin sebagai ratu adil. Jadi ratu adil itu bukan satu, tapi banyak orang yang tadi sudah melewati proses sebagai Satria Piningit, sebagai Cah Angon, kemudian menjadi seorang kesatria sejati, yang pada akhirnya kita semua akan menjadi ratu adil. Mari kita bersama-sama mengondisikan lahir batin kita untuk menjadi Cah Angon, untuk menjadi seorang kesatria sejati, yang pada akhirnya kita semua menjadi ratu adil, ratu bagi diri kita sendiri. Semoga kita semua senantiasa memegang pedang yang tajam, yaitu pedang kebijaksanaan. Dengan kita sudah memiliki kebijaksanaan, maka segala tindak tanduk kita pasti juga akan bijaksana. Dengan kita bersikap bijaksana, akan mengondisikan bangsa kita dihuni oleh orang-orang yang bijaksana. Semakin banyak orang bijaksana, maka keadilan itu akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Demikian lebih kurangnya pembahasan saya pada konten yang pertama ini. Tentu karena pembahasan ini hanya yang pokok-pokok saja, karena dibatasi waktu yang singkat, tentu banyak kekurangannya. Nah, untuk menyempurnakan agar lebih baik, sahabat Sang Duta Kebaikan bisa memberikan masukan-masukan dengan menuliskan komentar-komentar yang tersedia di konten ini. Apabila konten ini memberikan manfaat, silahkan di-share ke teman-teman, dibagikan yang lainnya, agar ini juga menjadi bahasan kita bersama, menjadi masukan kita bersama, yang pada akhirnya kita bisa mengambil secuil peran dalam mengondisikan negara dan bangsa kita yang adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawe. Demikian, salam rahayu, rahayu, rahayu.